Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Tebas, program yang akan mengulas untuk Anda sejumlah informasi seputar pasar modal dan rekomendasi. Khususnya pemirsa pasca melihat hasil quick count pemilu 2024 di mana paslon nomor urut 2 ini unggul dan tampaknya ada potensi terjadi pemilu satu putaran saja. Nanti akan kita ulas, tapi kami punya informasi dari emiten terlebih dahulu. PT Jababeka Tbk atau KIJA berhasil mencatatkan marketing sales di 2023 melebihi target yang sudah ditetapkan perseroan. Raihan ini juga lebih tinggi 29% dari pencapaian di 2022 lalu. PT Jababeka Tbk mencatatkan marketing sales real estate mencapai 2,21 triliun rupiah di 2023. Angka ini berhasil melebihi target yang ditetapkan di 2 triliun rupiah dan lebih tinggi 29% dari pencapaian di 2022 yang senilai 1,72 triliun rupiah. Marketing sales dari lahan Cikarang tercatat di 913,7 miliar rupiah dari lahan seluas 28 hektar dengan penjualan tanah matang mencapai 26,2 hektar senilai 558,3 miliar rupiah. Sementara lahan Kendal menyumbang marketing sales 1,24 triliun rupiah dari penjualan lahan 84,7 hektar. Adapun dua penjualan terbesar di 2023 berasal dari perusahaan karet dan plastik Hong Kong yang membeli tanah 13 hektar dan perusahaan baterai lithium China membeli lahan 12 hektar. Tanjung Lesung dan produk lainnya mencatatkan marketing sales 57,5 miliar rupiah. Untuk tahun 2024, KIJA menargetkan marketing sales mencapai 2,5 triliun rupiah, 750 miliar rupiah dari penjualan tanah matang dan bangunan industri di Cikarang, 400 miliar rupiah dari produk residensial dan komersial Cikarang, dan sisanya berasal dari perusahaan patungan di Kendal. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dari emiten KIJA pemirsa, kita beralih ke beberapa agenda yang patut menjadi perhatian dari Asia pemirsa. Ada libur tahun baru China. Kemudian neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari akan rilis hari ini, PDB Singapura year on year, dan neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Januari. Selanjutnya dari Amerika Serikat ada agenda klaim pengangguran awal, kemudian penjualan retail inti month on month di bulan Januari, dan dari Eropa, neraca perdagangan Inggris di bulan Desember, dan pidato Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Kemudian pemirsa kita lihat agenda dari dalam negeri, agenda emiten, ada IPO, PT Bersama mencapai puncak TBK atau dengan kode saham baik merupakan emiten dari sektor industri makanan pemirsa ya. Selanjutnya pemirsa kita update bursa Asia pada kesempatan pagi hari ini. Apakah sejalan dengan bursa Amerika yang menguat? Kita lihat Nikkei Jepang naik 0,89%, Straits Times Singapura naik 0,3%, Kospi Korea naik 0,32%, dan juga ada Hang Seng Hong Kong yang melemah 0,35%. Dan pemirsa kita akan melihat ya seperti apa respon market peluang saham juga pasca melihat hasil quick count dan juga sudah ada real count dari KPU yang tidak jauh berbeda dengan hasil quick count yang sudah lebih dulu diketahui pemirsa, di mana paslon 02 Prabowo dan Gibran ini unggul di atas 55%. Sudah bergabung bersama kami Mas Reza Priambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mbak Lisa, selamat pagi IDX Channel. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mas Reza, sesuai proyeksi nggak 02 unggul, tapi unggulnya sangat signifikan ya, 55%. Iya, ya kalau dari perkiraan kami sebelumnya, kami memang jujur Mbak ya, kita tidak membuat perkiraan siapa yang akan menang dalam Pilpres kemarin Mbak ya. Nah, cuma yang kita perkirakan adalah kalau misalkan pemilu saat ini berjalan dengan damai, terus kemudian tidak ada gesekan sana sini, kemudian tidak rusuh, maka kita harapkan kondisi tersebut siapapun yang menang itu bisa memberikan efek secara psikologis positif kepada market. Dan tampaknya kalau kita lihat dari respon masyarakat kan terlihat memang masyarakat itu kan boleh dikatakan terpecah Mbak ya, terbagi ke ketiga pasangan. Tapi memang masa yang paling besar itu adalah masa di pasangan nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Dan kemarin kita lihat dari pelaksanaan
Pilpres kemarin, kemudian ditambah juga dengan hasil quick count sampai dengan kemarin kita pantau sampai dengan jam 5 atau jam 6 sore, hasilnya ternyata 02 yang menang, kemudian juga tidak ada kerusuhan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan bisa memberikan efek positif ke market seperti itu. Baik, kita tahu juga bahwa pendukung dari pasangan 02 ini, Prabowo dan Gibran, banyak sekali pengusaha begitu ya, yang sahamnya juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Anda melihat peluangnya semenarik apa sih untuk mencermati saham-saham tersebut? Ya, secara sentimen kan kita berkaca dari historis sebelumnya Mbak ya, gitu, di mana pelaku pasar biasanya ketika ada berita, ketika ada sentimen tertentu biasanya langsung merespon. Tuh. Nah, kalau kita lihat memang dari ketiga pasangan tersebut memang ada beberapa saham yang boleh dikatakan terafiliasi lah gitu, terafiliasi atau katakanlah ada hubungannya dengan ketiga pasangan tersebut seperti itu. Nah, untuk pasangan 02 memang banyak sekali saham-saham yang terkait dengan pasangan tersebut gitu kan. Katakanlah misalkan di grup Bakri ada BRMS, kemudian ada Bumi, kemudian ada Energi kan. Terus kemudian juga di saham lain ya, misalkan ada grup Mari, kemudian ada BBA, ya kan, terus kemudian juga ada juga saham Toba, ya kan, ada juga ada Row Group seperti itu. Nah itu biasanya akan direspon positif oleh pelaku pasar. Oke, berarti ada peluang dong kita melirik saham-saham itu secara mungkin akan ada euforia sentimen jangka pendek. Iya, secara jangka pendek kita melihat kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi karena pelaku pasar lebih kepada sentimen sesaat, lebih kepada euforia, ya pelaku pasar mungkin akan memanfaatkan momen tersebut gitu. Itu yang tadi kami katakan bahwa setiap ada momen, setiap ada kesempatan, setiap ada sentimen, biasanya akan direspon oleh pelaku pasar. Oke, boleh diulangi mungkin peluang saham-sahamnya sama apa saja Mas Reza? Iya, tadi beberapa ya diantaranya dari Adaro Group, tadi kan ada Adaro, kemudian juga ada ADMR ya, gitu. Terus kemudian juga ada Toba ya, kemudian ada WIRG ya, kemudian ada juga PMNP, kemudian dari grup Bakri itu juga ada ENRG ya, Energi, kemudian BRMS, Bumi, dan yang baru saja IPO itu kan ada VKTR, kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia pemirsa ya, saham-saham yang kayaknya boleh tuh Anda cermati di pembukaan perdagangan, apa sih responnya terhadap quick-count hasil pemilu, karena beberapa saham tersebut diketahui terafiliasi dengan pasangan Prabowo Gibran.